Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 7 April 2022. Sejumlah informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan di hadapan Anda. Bersama saya Tanita Patesina, kita mulai dengan berita pertama. Disambangi Wali Kota Ambon, Pilkades di Waiheru berlangsung aman dan kondusif. Pemilihan kepala desa atau Pilkades di Waiheru, Ambon sempat diisukan terjadi kericuhan. Namun nyatanya Pilkades berlangsung aman saat disambangi Wali Kota Ambon Kamis 7 April 2022 pagi. Pantauan tribunambon.com di lokasi Wali Kota Ambon Richard Wohenapesi bersama Wakil Wali Kota Ambon Syarif Hadler beserta jajaran Forkopimda menyambangi tempat pemungutan suara TPS 9 di Waiheru tepat pada pukul 9 pagi. Pada kesempatan itu, Lohenapesi mengimbau masyarakat tidak terpancing isu-isu liar agar pemilihan kepala desa di Waiheru bisa berjalan dengan aman dan damai. Diketahui pada TPS 9 di Waiheru terdapat 500 daftar pemilih tetap DPT yang telah menyumbangkan suaranya hingga pemungutan suara berakhir. Ketua kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS di TPS 9, Andi Zulaiha Yunus mengatakan hingga pemungutan suara selesai, proses yang dijalankan berlangsung sesuai dengan mekanisme yang diharapkan. Seperti diberitakan, Pilkades tahun ini menjadi peristiwa bersejarah bagi pemerintah dan masyarakat Kota Ambon. Pasalnya untuk pertama kalinya 8 desa dan 1 negeri adat akan melaksanakan Pilkades serentak. Kedelapan desa tersebut diantaranya Desa Lata, Desa Waiheru, Desa Negeri Lama, Desa Galala, Desa Wayame, Desa Hunut, Desa Poka, dan Nania. Sementara 1 negeri adat yang ikut dalam pilkada serentak adalah negeri HTW kecil. Pilkada hari ini di TPS 9 bagaimana? Alhamdulillah semua berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Tidak ada kendala dan hal-hal yang tidak diinginkan alhamdulillah tidak terjadi. Iya, berarti isu-isu yang sebelumnya katanya mau ada kericuhan atau apa itu tidak ada dia? Tidak ada. Untuk total pemilih sendiri di TPS 9 ada berapa orang? Yang keseluruhan Iya. 500. 200. 5 500. Itu di seluruh Hero atau TPS 9 lagi? di TPS 9. Di TPS 9 500 pemilih. Tadi dari jam berapa Ibu berlangsungnya di sini? Tadi kira-kira jam berapa nih? Karena ada sedikit kendala dari saksi yang terlambat datang. Oh, ada beberapa saksi yang Akhirnya kita belum bisa buka kotak. terlambat datang. Harapannya dari pencoblosan hari ini bagaimana? Dari mana? Harapannya dari pencoblosan hari ini bagaimana, hasilnya bagaimana nanti Alhamdulillah untuk semua warga? mudah-mudahan apa yang diharapkan bisa terjadi seperti yang kita inginkan. Baik, terima kasih. Terdapat undangan tetap bisa coblos di Pilkades dengan menunjukkan KTP. Begini penjelasannya. Daftar pemilih tetap DPT wajib membawa surat undangan saat pencoblosan pemilihan kepala desa Pilkades Kamis 7 April 2022. Namun warga yang berdomisili di 8 desa dan 1 negeri yang melaksanakan Pilkades itu juga tetap dapat mencoblosnya. Caranya dengan membawa kartu tanda penduduk KTP beserta fotokopinya. Demikian disampaikan Kepala Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara KPPS Waiheru, Andi Zulaiha Yunus kepada tribunambon.com di sela-sela pencoblosan di TPS 9 Desa Waiheru. Untuk beberapa desa seperti Waiheru hanya bisa setelah jam 12 siang dan Desa Nania setelah jam 1 siang. Sedangkan desa lainnya seperti Lata, Negeri Lama, Galala, Wayame Hunut, dan Desa Poka boleh datang kapan saja sebelum waktu penutupan pencoblosan, termasuk di negeri HTW kecil. Untuk diketahui, Pilkada serentak resmi dimulai pada pukul 8 pagi. Tribuners tidak terdaftar di DPT, warga Poka datangi kantor desa mengambil surat pengantar. Warga Poka antusias mendatangi kantor desa demi mengambil surat pengantar pencoblosan di tempat pemungutan suara TPS. Dari pantauan
Ambon.com di kantor Desa Poka, tepatnya di samping Tugu Lemena, Kecamatan Teluk Ambon, pukul 11 siang hari, warga masih terus berdatangan untuk mengambil surat pengantar. Sementara antrian telah dimulai sejak pukul setengah 8 pagi. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Poka, Marten Manunai, mengatakan kedatangan warga ini untuk memperoleh surat pengantar yang menyatakan bahwa mereka merupakan warga asli Desa Poka. Pasalnya nama mereka tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap atau DPT yang diterbitkan sebelumnya, sehingga tidak mendapatkan undangan pencoblosan. Setelah sudah mendapatkan surat pengantar, barulah desa menerbitkan surat dan mereka bisa menggunakan hak suaranya di TPS masing-masing. Terpisah dari itu, warga Poka Nyok Baby menyatakan dirinya kaget bahwa namanya tidak ada dalam DPT, padahal dirinya merupakan warga asli Desa Poka. Desa Poka sendiri terdapat 5 calon kepala desa dan 10 tempat pemungutan suara. Masyarakat lagi buat apa, Pak? Ya, Masyarakat lagi buat apa nih, Pak? ini untuk antrian berkaitan dengan pemilih tambahan yang menggunakan KTP. Pemilihan tambahan, Pak ya. Ya, dengan KTP. Sejauh ini ada berapa yang sudah data, Pak, untuk pemilihan tambahan? Belum dihitung, Pak. Belum Karena dihitung. sudah cukup banyak. Cukup banyak, Pak ya. Ya. Tapi untuk DPT yang sebelumnya sudah ditetapkan ya, Pak ya? Sudah. Oh, ini yang Ini pertama. yang belum ada di surat DPT. DPT. Ini dari warga-warga mana, Pak, maksudnya? Warga Desa Poka. Desa Poka ya, Pak. Yang punya KTP Poka, Pak. Untuk di Poka sendiri berapa TPS, Pak? 10. Oh, 10. Pak. Pak bisa dengan Bapak siapa, Pak? Gitu ini. Bapak lihat Jo. Masih seputar Pilkades, Tribuners tak bisa ke TPS karena sakit. Nenek Rosyanti didatangi panitia Pilkades nyoblos di rumah. Nenek Rosyanti, warga Waiheru, Kota Ambon ini ikut berpartisipasi dalam Pilkades Kamis 7 April 2022. Nenek Rosyanti ikut memberikan hak suaranya di rumah saja. Pasalnya, Nenek Rosyanti tak bisa mendatangi TPS 9, tempat seharusnya dia mencoblos. Lantaran saat ini dia sedang sakit dan penglihatannya pun terganggu. Karena itulah kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS mendatangi ke rumahnya. Panitia mendatangi rumahnya itu agar Nenek Rosyanti dapat menyalurkan hak pilih. Pantauan tribunambon.com, Ketua KPPS TPS 9 Waiheru, Andi Zulaiha Yunus, mendatangi rumah Nenek Rosyanti yang tak jauh dari lokasi TPS bersama 2 orang saksi. Mereka datang membawa 1 lembar surat suara dan paku yang disediakan untuk Nenek Rosyanti mencoblos calon kepala desa pilihannya. Dengan posisi duduk, Nenek Rosyanti ini pun mencoblos surat suara yang disodorkan oleh panitia Pilkades. Dengan didatanginya Nenek Rosyanti untuk melakukan pencoblosan, genap sudah 500 daftar pemilih tetap DPT pada TPS 9 Desa Waiheru. Ibu tulis saja sudah. Malah bukan itu pakai ini abang. Tolong buka periksa sekali dan uang ini. Tahu? Unggul perhitungan suara pendukung nomor urut 2 calon kepala desa Hunut Ambon Pawai. Pendukung calon kepala desa Hunut Durian Patah nomor urut 2 Yondri Victor Kapu, pawai keliling desa menggunakan kendaraan bermotor. Euforia kemenangan itu pecah saat Calkades, calon kepala desa andalan mereka itu unggul dalam perhitungan suara. Puluhan kendaraan bermotor roda 2 terlihat memadati seluruh ruas jalan dan sempat menyebabkan kemacetan. Beberapa di antara pendukung tampak melepas pakaian bagian atas untuk menunjukkan kegembiraan. Sambil berbalas bunyi klakson, mereka juga meneriakkan nama Victor yang akhirnya keluar sebagai pemilik suara terbanyak dalam pemilu tersebut. Para pendukung juga saling berbalas membunyikan knalpot racing dan mengeluarkan asap mengepul. Berdasarkan hasil rekapitulasi surat dari kantor desa setempat, Victor mendapatkan dukungan sebanyak 1.113 suara dari total 2.141 pemilih tetap.
Ia unggul dari 3 calon kepala desa lainnya, yakni Elon Selomine yang mendapatkan suara sebanyak 139, Yulis Paul sebanyak 41 suara, dan Wahab Wala sebanyak 491 suara. Victor berhasil menang di 3 TPS yang tersedia, sedangkan 2 TPS lainnya Wala mendapatkan suara terbanyak. PPN naik jadi 11%, pulsa data dan kartu perdana di Ambon terancam mahal. Telkomsel Regional Maluku Papua pastikan mengikuti kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN yang disepakati pemerintah. Penetapan tarif PPN sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Hal itu diungkap Korkom Telkomsel Maluku Papua Rifki Reda saat dikonfirmasi tribunambon.com. Untuk itu, sosialisasi juga sudah dilakukan kepada pelanggan layanan Telkomsel Halo atau pasca bayar. Sosialisasi dilakukan dengan cara mengirimkan notifikasi atau pesan singkat sejak 8 Maret 2022 lalu. Lanjut Reda, pihaknya juga selama ini patuh terhadap kebiasaan yang diterapkan pemerintah. Kenaikan PPN tentunya akan berdampak langsung pada harga penjualan pulsa data maupun kartu perdana di lapangan. Namun terkait hal itu, Reda masih enggan berkomentar lebih. Selanjutnya, Tribunas was-was lewati jalan rusak di belakang TPA Namlea. Warga minta secepatnya diperbaiki. Warga di Namlea, Kabupaten Buru mengeluhkan kondisi jalan utama yang berlubang. Diketahui jalan utama ini berlokasi di belakang tempat pengajian anak atau TPA yang biasa dilalui masyarakat setiap harinya. Pantauan tribunambon.com tampak jalan ini berlubang dan penuh dengan bebatuan akibat aspal yang sudah terkikis. Kedalaman jalan berlubang itu bisa lebih dari 50 cm. Salah seorang pengendara Ali di Vinubun mengatakan sejak dulu akses jalan ini sangat memprihatinkan. Terlebih lagi kata dia jalanan berlubang tersebut sangat rawan kecelakaan. Dia pun meminta agar pemerintah segera melakukan perbaikan jalan rusak tersebut. Sebab sangat membahayakan. Terkait dengan yang kerusakan itu seperti apa? Kerusakan ini sangat tidak bagus. Sangat tidak bagus. Jadi diharapkan untuk harapan Pak pada dalam hal ini dinas terkait dinas pekerjaan umum kira-kira seperti apa? Kalau untuk dinas pekerjaan umum yang punya profesi untuk menangani jalan, ya segera diatasi karena mengingat jalan berlubang nanti ada orang yang Rawan kecelakaan. misalnya kita tukang ojek saja yang tahu bahwa ini lubang, kadang-kadang juga kita hilang kendali. Tapi kalau misalnya apalagi orang yang baru lewat dengan kaget jalurnya juga seperti ini, ya bisa jadi mereka hilang kendali dan lain-lain, dan kita tidak inginkan seperti itu. Tumpukan sampah di TPA Batu Boy, Pulau Buru akhirnya dibersihkan.
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buru akhirnya membersihkan tumpukan sampah di tempat pembuangan akhir kawasan Desa Batuboi, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Kamis 7 April 2022. Pantauan tribunambon.com di lapangan sampah yang meluber hingga ke bibir jalan kini telah diangkat menggunakan alat berat jenis ekskavator. Dan sisa sampah di lokasi kemudian dimusnahkan dengan cara dibakar. Alhasil kawasan tersebut tampak bersih dan nyaman ketika dilintasi pengendara. Diberitakan sebelumnya sampah yang menumpuk mengganggu kenyamanan warga sekitar karena meluber hingga ke bibir jalan. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buru Dwi Dharma Tuana Kota mengungkapkan akses jalan menuju TPA di Desa Boy menjadi kendala pengangkutan. Dia pun mengimbau agar masyarakat sekitar yang belum sadar agar tidak membuang sampah sembarangan, melainkan di tempat yang telah disediakan. Berita terakhir dari Pulau Buru, Tribuners, ini cara anak muda milenial di Namlea mengisi Ramadan, buat tausiah hingga pasar takjil. Komunitas pemuda-pemudi milenial 2PM Buru kembali menggelar Kampung Ramadan. Digelar selama 14 hari, Kampung Ramadan 2022 ini menghadirkan berbagai kegiatan. Di antaranya pentas musik religi, tausiah, festival agama, serta pasar takjil. Kegiatan yang digelar anak muda milenial ini berlangsung di Jalan Tugu Tani, Namlea, Kabupaten Buru, dan dibuka Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buru, Ahdam Syafan, Rabu 6 April 2022 malam. Umasuki pun menyambut antusias serta mengapresiasi langkah kreatif anak muda itu. Menurutnya secara sosial ada kepedulian dari pemuda karena dapat membantu langsung pemberdayaan ekonomi masyarakat ke depan. Senada dengan itu, Ketua Panitia Kampung Ramadan Ibnu Abbas menambahkan tujuan digelarnya Kampung Ramadan ini untuk meningkatkan kreativitas serta menumbuhkan nilai-nilai religius pemuda Kota Namlea. Pemerintah daerah itu sangat mendukung kegiatan ini karena di sini secara sosial ekonomi ada kepedulian dari pemuda dari secara langsung membantu perekonomian masyarakat untuk pengembangan pemberdayaan ekonomi ke depan. Ini sangat membantu sekali. Jadi Pemda itu sangat mendukung penuh apa yang dilaksanakan oleh pemuda-pemuda yang pemuda-pemuda dalam melaksanakan kegiatan Kampung Ramadan ini. Dia bahwa tujuan dari Kampung Ramadan ini untuk meningkatkan kreativitas teman-teman pemuda Kota Namlea sekaligus menumbuhkan nilai-nilai religius pada pemuda-pemudi Kota Namlea. Kegiatan ini akan berlangsung berapa lama? Kegiatan ini akan berlangsung selama 14 hari dengan opsi tambahan 7 hari jika berjalan dengan baik-baik saja. Maupun secara ekonomi, di mana ada dalam kegiatan ini ada kegiatan-kegiatan sosial yang cukup luar biasa seperti tahun kemarin yang dilaksanakan. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 7 April 2022. Saya Tanita Parisina beserta tim redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi. Selamat berbuka puasa Tribuners dan Amatow. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.